Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya di channel saya Rajabul Amin. Di sini saya membuat video suatu analisis film, yang mana tugas kelompok ini dilakukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi Dakwah di bawah dosen pengampu Ibu Afna Fitria MSI. Di sini saya dan teman saya mengambil suatu analisis film yang berjudul Sang Murabi mencari semangat dakwah yang hilang. Di dalam ini kami menggunakan materi yakni problematika dakwah dan komunikasi dakwah di masa kini. Tentunya mari sama-sama meramaikan dan mensubscribe dan like video kami ini. Baiklah, di sini saya Rajabul Amin dan nama saya Novita Lestari. Nama saya Miranti. Dan rekan-rekan saya akan menganalisis suatu film. Baik, kita mulai ya. Film ini berkisah tentang perjalanan dakwah Ustadz Rahmat Abdullah. Berawal dari persepsi positif Ustadz Rahmat muda tentang profesi guru, yang merupakan refleksi cita-citanya saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap kali ditanya orang, apa cita-citamu? Ia akan menjawab dengan mantap, menjadi seorang guru. Persepsi itu kemudian menjadi elan vital yang menggerakkan seluruh energi hidup Ustadz Rahmat. Ketika ia menimba ilmu di pesantren Asy Syafi'iyah di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, bakat besar dan pemikirannya yang brilian menjadikan Ustadz Rahmat dikagumi oleh setiap orang, terutama gurunya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang menjadikan Ustadz Rahmat muda sebagai murid kesayangannya. Ustadz Rahmat muda mulai merintis karirnya sebagai guru selulus dari Asy Syafi'iyah. Selain di alma maternya, ia juga mengajar di sekolah dasar Islam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Perjalanan karir yang dipilihnya itu kemudian mempertemukannya dengan guru keduanya, Ustadz Bakhir Said Abduh, yang mengelola Rumah Pendidikan Islam RPI. Melalui lulusan perguruan tinggi di Mesir itu, Ustadz Rahmat banyak membaca buku-buku karya ulama Ikhwanul Muslimin. Salah satunya adalah buku Dakwatuna Hasan Al-Banna, yang kemudian ia terjemahkan menjadi Dakwah Kami Kemarin dan Hari Ini. Situasi ini membuat potensi bakat Ustadz Rahmat Abdullah melejit dengan banyaknya referensi bacaan yang ia konsumsi, mulai dari kitab Arab klasik yang sudah sulit dicari, sampai buku-buku sastra dan budaya. Ia pun dikenal sebagai dai yang lengkap, karena tidak cuma menguasai ilmu-ilmu Islam yang standar, tetapi juga persoalan-persoalan kontemporer. Potret paripurna kedaian Ustadz Rahmat terlihat ketika ia membina para pemuda di lingkungan rumahnya di kawasan Kuningan. Ustadz Rahmat menggunakan pendekatan yang masih sangat langka di kalangan dai, yaitu dengan grup teater yang didirikannya. Para pemuda diasuhnya dalam organisasi bernama Pemuda Dauhatul Falah, yang menghidupkan Masjid Raudatul Falah di Bilang, Kuningan dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Pementasan grup teater binaan Ustadz Rahmat muda ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Salah satunya adalah pementasan berjudul Perang Yarmouk. Pada pementasan inilah Ustadz Rahmat dan para pemuda Farah harus berhadapan dengan aparat yang mencoba membubarkan pementasan. Akibat pementasan itu, Ustadz Rahmat dikenal wajib lapor. Tapi hingga hari ini Ustadz Rahmat tidak pernah malu meladeni aturan yang menindas kebebasan itu. Dia butuh guru yang bisa. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya tidak akan pernah datang ke kantor kalian, kata Ustadz Rahmat kepada Suryo, seorang aparat yang bertugas menyatroninya.
Kalau ibu saya yang memanggil, baru saya mau datang. Keteguhan pada prinsip dan ketegasan sikapnya itulah yang membuat Suryo ngeper. Hingga bertahun kemudian, keteguhan dan ketegasan itu tetap terpelihara dengan baik. Meski almarhum harus terlibat dalam wasilah sarana dakwah bernama partai, ia tetap dikenal sebagai guru ngaji, inspirator kaum muda yang progresif dan berpikiran jauh ke depan. Undangan daurah satu ke daurah yang lain tetap disambanginya. Tak ada yang berubah, termasuk ciri khas yang menjadi warisan dari kedua orang tuanya yang mulia, yakni kesederhanaan. Ustadz Rahmat memang berada di jenjang tertinggi partai, serta terpilih pula sebagai wakil rakyat di DPR Pusat. Namun, ia kerap dipergoki sedang menyetop bus kota untuk mendatangi sebuah undangan. Ia kerap terlihat jalan kaki untuk jarak yang cukup jauh. Tak ada yang berubah karena ia sadar betul bahwa langkah itulah yang dimulainya dulu sebagai permulaan di jalan dakwah. Hingga akhirnya di sebuah hari yang sepuh dan berat, Ustadz Rahmat merasakan tanda-tanda kesehatannya terganggu. Namun rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap amanah dakwah membuat ia tak begitu mempedulikan tanda-tanda itu. Ia masih terlibat dalam sebuah syura penting. Lalu saat azan berkumandang dan ia beranjak untuk memenuhi panggilan suci itu, ia berjalan ke tempat wudhu. Saat berwudhu, tanda-tanda itu makin kuat, menelikung, membunuh darah di bagian lehernya. Ia coba untuk menyempurnakan wudhunya, tapi rasa sakit yang merejam-rejam kepalanya membuat limbung. Disaksikan oleh Ustadz Mahfuzi, salah seorang muridnya. Ustadz Rahmat nyaris terjatuh. Ustadz Mahfuzi cepat memapahnya, lalu mencoba menyelamatkan situasi. Tapi Allah lebih sayang kepada Ustadz Rahmat Abdullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seikut tarbiyah itu meninggalkan kita dengan senyum yang amat tulus. Hujan air mata dari seluruh pelosok tempat mengiringi kepulangan beliau. Kesimpulan dalam film kami adalah, di dalam film Sang Murabi terdapat komunikasi dakwah yang dapat disampaikan sebagai pesan dakwah kepada para jamaahnya yang berlangsung secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan feedback atau respon yang baik oleh para jamaahnya. Hal ini tentu karena Ustadz Rahmat Abdullah mampu mengkomunikasikan dakwahnya dengan baik, memperhatikan mad'u dengan tataran bahasa dan gaya bahasa yang dimungkinkan hingga dapat menyesuaikan cara komunikasi dan pesan yang ingin disampaikan. Model komunikasi dakwah yang banyak dilakukan adalah komunikasi dakwah, yaitu qaulan baligh. Jadi, komunikasi dakwah sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh dai karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dakwah yang dilakukan untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Maka seorang dai perlu diperhatikan kondisi mad'u baik dari segi usia. Dalam film Sang Murabi juga terdapat banyak metode dakwah yang mengajak akan pentingnya kebiasaan baik bisa mendominasikan kebiasaan yang kurang baik. Semua amal akan mudah kita laksanakan. Dan juga dalam hal dakwah, seakan kita patut menyadari bahwa dalam dakwah, dai atau daiyah butuh konsep kearifan sosial untuk memahami dan menyadari bahwa apa yang sebenarnya dibutuhkan umat dalam memenuhi hati-hati mereka dengan cahaya iman. Seorang dai atau daiyah tidak bisa mendatangkan ini itu haram atau halal dengan doktrin yang memaksa. Butuh perencanaan sosial dan pengamatan yang teliti terhadap kebutuhan masyarakat dalam dakwah. Secara halnya yang penulis teliti dalam penelitian ini, film Sang Murabi mencoba untuk mencari spirit yang hilang dalam berdakwah. Dalam film ini mengajak betapa pentingnya berdakwah dengan kesederhanaan, tidak memandang dari mana asal kita dan dari mana lulusan kita, bahwasanya kita sama asalnya, mempunyai kegigihan yang kuat untuk terus berusaha meraih cita-cita kita.